Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo Neng Ria. Neng Ria ini ya, Ya, biasa dipanggil Neng kan? ya, Iya. Nggak terdengar nih suaranya. kurang jelas. Udah jelas. Agak dideketin aja nanti ngomongnya. Ya. Iya Neng, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena Neng telah bersedia untuk bergabung dalam konseling online pada hari ini. Dan sebelum itu juga Ibu ingin menyampaikan bahwa konseling ini tujuannya adalah untuk membantu Neng memahami perasaan Neng tentang apa masalah yang Neng rasakan di sekolah. Seperti itu. Lalu, eh, Ibu juga ingin menyampaikan bahwasannya Neng itu nanti ketika konseling, Ibu harapkan Neng menceritakan semua yang Neng rasakan kepada Ibu. Lalu, Ibu juga berharap Neng mengikuti konseling ini dengan baik dari awal sampai akhir. Dan Neng tidak perlu khawatir eh, tentang apa yang Neng ceritakan nanti. Misalkan Neng khawatir takut sampai ke orang lain, takut diceritakan lagi ke orang lain. Nah, untuk soal itu, Ibu tekankan bahwa apapun yang Neng ceritakan nanti, itu akan menjadi rahasia kita berdua. Dan Ibu tidak akan menceritakan masalah Neng ke orang lain tanpa seizin Neng. Jadi, yang tahu masalah kita ini nanti, eh, yang tahu masalah Neng itu nanti hanya kita berdua. Seperti itu ya. Gimana Ya, Neng? Paham nggak? paham. Paham ya? Ya, Ah, Ibu dengar nih. Langsung aja kita ya. ya, Ya, Ibu dengar ini Neng itu males pergi ke sekolah karena lingkungan di sekolah teman-temannya kurang mendukung ya. Ya ya, enggak? kayak gitu. Ya, Jadi Neng sering sering malas berangkat sekolah. sering. Biasanya dalam seminggu itu Neng masuk sekolah, nggak masuk sekolahnya berapa hari? Kadang-kadang 3 harian, atau 4. 3 hari Neng kadang nggak masuk sekolah selama seminggu ya. Ya, Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab yang menjadi Neng malas pergi ke sekolah itu apa aja gitu? Karena kan gambaran awal yang Ibu ketahui itu kan Neng males pergi ke sekolah ini karena lingkungan dan temannya kurang mendukung kan. Nah, boleh tidak diceritakan lebih jelas gitu seperti apa teman-teman Neng ini gitu. kayak nggak semangat aja teman-teman di sekolah suka ngomongin dari belakang gitu, lingkungannya gak enak. Gimana Neng? Tolong diulang. Ibu kurang dengar. Suaranya agak kecil. Kayak nggak semangat aja teman-teman di Gimana? sekolah. Kayak nggak semangat aja teman-teman di sekolah. Kayak suka ngejauhin, kadang ngomongin dari belakang, lingkungannya gak enak. Oh, jadi teman-teman Neng ini suka ngejauhin Neng dan mereka suka ngomongin Neng dari belakang gitu. Ya, Terus kalau boleh tahu reaksi Neng setelah tahu teman-teman Neng begitu ke Neng, Neng biasanya seperti apa reaksi Neng gitu? padahal ya diem aja we. Diem aja. Mungkin Neng artinya Neng lebih banyak memendam ya.
Ya, Neng nggak pernah cerita ke siapapun gitu, ke orang tua, ke saudara, atau siapapun itu bahwa keadaan Neng di sekolah itu seperti itu gitu. nggak pernah. Nggak pernah. Jadi Neng mungkin lebih banyak memendam, nggak diem, nggak diceritakan ke siapapun gitu. Ya, tuh. Tapi Neng, menurut Ibu ya, kalau misalkan Neng dengan situasi seperti itu, Neng lebih banyak memendam, nggak cerita sama siapapun, kira-kira rasanya semakin berat atau semakin ringan, Neng? Semakin berat sih. Berat nggak? Berat. Berat ya. Hmm. Tapi kira-kira keinginan Eneng nih, harapan Eneng gitu. Harapan Eneng situasi di sekolah itu kira-kira yang Eneng mau itu seperti apa gitu. Yang baik-baik kan temannya gitu pada ramah-ramah, nggak suka ngomongin dari belakang. Eneng maunya situasi di sekolah itu teman-teman Eneng ramah gitu ke Eneng. Ya, hmm, Jadi mungkin teman-teman ini Eneng di sekolah jarang ngobrol ya. jarang. Jadi Neng di sekolah kalau misalkan waktu istirahat nih, Neng suka jajan sama siapa? Kadang-kadang sama temen yang deket lah, yang ya lumayan dekat lah gitu. Tapi yang dekat berarti ada dong. Aduh, Ada sepertinya mah. sepertinya ada kendala jaringan. Tadi dengar gak Ibu tanya apa? Dengar, Iya, tadi Ibu menanyakan bahwa Neng tuh sebenarnya punya teman dekat kan? Ada, punya ada ada satu dua. berarti dua, Ada satu dua. dua orang. Berarti Neng kalau misalkan istirahat itu jajan sama temen yang dua orang itu. Ya, kadang-kadang suka berdua sama Neng. Hmm. Neng itu tadi eh, kita flashback lagi ya, kita kembali lagi ke apa yang Neng sampaikan tadi di awal. Neng itu tadi dalam seminggu itu malas sekolah dan nggak masuk sekolah itu biasanya sampai 3 hari ya. Hmm, Tapi em, di sekolah Neng emang nggak mengikuti kegiatan yang lain seperti eskul atau apapun itu. enggak, Kenapa? soalnya sekolahnya gak ada ekskulan. Nggak ada eskul, di sekolahnya tuh nggak ada eskul. Gak ada kecuali futsal gitu juga. Nanti setiap Rabu sama Jumat. Setiap Rabu sama Jumat apa kegiatannya? Futsal, futsal, Apa? futsal. Futsal ya. Oh, Neng ikut futsal. Ikut kadang-kadang. Nah, di futsal itu Neng ada temen gak yang deket sama Neng? Gak ada, Nggak ada. gak ada. Terus Neng selama mengikuti kegiatan futsal itu, Neng kira-kira nyaman nggak? Enggak, soalnya gak ada teman gitu. Selain kegiatan futsal di sekolah itu, ada lagi nggak kegiatan lainnya, ekskul lainnya? Gak ada. Kayak itu. Tuh. Futsal aja. Hmm, ya, Ibu udah eh,
apa namanya? Ibu udah rangkum semua apa yang Neng sampaikan tadi. Hanya mungkin menurut Ibu ini Neng masih kurang detail dalam menyampaikan apa yang Neng rasakan, tapi Ibu akan mencoba untuk membantu Neng eh, berpikir gitu tentang apa yang seharusnya Neng lakukan dan bisa membantu Neng lebih nyaman gitu di sekolah. Apa ya, sebentar. Hmm, Tadi Neng menginginkan situasi di sekolah seperti apa? Nyaman, ramah, seperti itu kan? Ya, Nah, tadi kan Neng sudah cerita bahwa Neng itu memiliki dua teman dekat, yang mana Neng jajan pun selalu dengan yang orang berdua ini, teman berdua ini. Nah, mungkin bisa dimulai dengan orang yang berdua ini, teman yang dua orang ini. Neng melakukan pendekatan, Neng ngobrol dengan teman yang dua orang ini. Jadi, Neng tidak perlu memikirkan dulu teman-teman yang lain yang sekiranya memang menurut Neng mereka menjauhi Neng, mereka jarang bermain dengan Neng. Jadi, Neng lakukan saja dulu tahap pertama itu ngobrol dengan teman dekat yang dua orang ini. Kemudian, untuk langkah lainnya, Neng bisa mengikuti kegiatan lain. Misalnya kan tadi Neng sudah mencoba mengikuti kegiatan eskul futsal ya, iya kan? Nah, dari situ mungkin Neng bisa lebih apa ya bahasanya? Tapi kalau misalkan tadi Neng sampaikan dalam futsal itu, dalam kegiatan futsal itu juga Neng sebetulnya kurang merasa nyaman karena nggak ada temen, ya mungkin bisa dicoba kegiatan yang lain. Bisa juga kalaupun memang di sekolah itu hanya ada ekskul futsal, Neng bisa mencoba kegiatan yang ada di luar sekolah seperti komunitas apa gitu kan suka ada marching band gabungan ada tuh Neng. Neng suka nggak ekskul marching band? Pernah ikutan ya, kan Neng? Belum pernah. pernah dulu, Pernah ikutan. pernah tapi beda sekolah. Nah, waktu Neng eh, kenapa sebelum pindah sekolah? Mm. Ya, Kenapa? Kurang kedengeran. ya pernah marching band tapi di sekolah lain gitu, Oh, jadi pernah ikutan. Neng pernah di sekolah ini, kemudian Neng pindah ke sekolah ini gitu. Ya, di sekolahan lain pindah ke sekolahan yang sekarang. Suaranya agak kecil, Neng. Mohon maaf. Agak Dari sekolahan dikencengin. Kenapa? dari sekolahan yang dulu pindah ke sekolah yang sekarang gitu. Oh, Pindahan. jadi mungkin eh, sebelum di sekolah yang sekarang, Neng di sekolah yang dulu itu Neng mengikuti eskul marching band. Nah, waktu Neng mengikuti eskul marching band ini, Neng nyaman nggak mengikuti eskul itu? Nyaman soalnya banyak temennya gitu. Banyak teman. Oh, ibu paham. Jadi mungkin ya, Neng bisa jadi merasa tidak nyaman ini karena Neng kesulitan dalam adaptasi karena Neng pindah sekolah. Ya, jadi Neng di sekolah sebelumnya, di sekolah yang pertama itu Neng sangat nyaman. Sangat nyaman. Hmm, Pantesan. Iya, ibu paham sekarang. Ya, ibu nggak perlu. Kalau Neng mau menceritakan alasan kenapa Neng pindah, silahkan. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Karena mungkin ibu akan fokus ke masalah yang Neng sekarang hadapi itu tentang malas pergi sekolah. Ya,
Jadi gitu, Neng. Tadi apa? Ibu sarankan Neng untuk apa tadi melakukan pendekatan dengan teman yang dua orang itu, kemudian Neng bisa mencoba kegiatan yang lain selain futsal, seperti itu. Lalu, sekarang Neng kelas 3 kan ya? Kelas 3. Ya, Hmm, iya. Berarti kira-kira ada lagi nggak yang ingin Neng sampaikan tentang perasaan Neng, situasi Neng di sekolah seperti apa? gak ada sih dah. Itu doang. Jadi, Neng kira-kira paham nggak apa yang Ibu sampaikan tadi? Eh, yang Ibu sarankan tadi ke Neng, kira-kira Neng bersedia nggak untuk melakukan itu? Sedia. Dicoba ya. Ya, Jadi Neng mau ya mencoba saran dari Ibu tadi ya. Oke, kalau begitu, kalau Neng tidak ada lagi yang mau Neng sampaikan ke Ibu, Ibu cukupkan konselingnya sampai sini aja. Dan Ibu ingin sampaikan bahwa dengan Neng tadi mengatakan bahwa Neng bersedia melakukan saran yang Ibu berikan ke Neng, Ibu sangat yakin Neng bisa melakukan itu. Ibu sangat percaya sama Neng kalau Neng bisa melakukan itu dan Neng bisa merasa lebih baik lagi di sekolah dan Neng pasti akan lebih rajin lagi sekolahnya ya. ya, Ya Ibu, harapan Ibu sih Neng bisa lebih rajin lagi sekolahnya dan Neng bisa lebih adaptasi lagi di sekolahnya kayak gitu ya. ya. Serius nggak ada lagi yang mau Neng sampaikan? Terus ya lagi. Nggak ada. Cukup berarti ya. Perasaan Neng gimana setelah menceritakan? Lumayan lega. Cukup lega ya. Ini dari tadi Neng tuh agak senyum-senyum dikit terus. Nggak apa-apa ya. Berarti Neng em, sudah merasa cukup lega. Artinya kan dengan Neng senyum itu Neng menunjukkan bahwa Neng sudah merasa lega gitu ya. Oke, kalau begitu untuk konseling hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih karena Neng sudah, aduh agak ngelag gini. Terima kasih karena Neng sudah bersedia menceritakan semua perasaan Neng. Agak melek juga. Halo, aduh, halo, Neng, Hmm, Neng, masih ada? Iya, ya, Ya, masih eh ada. iya, ada kendala jaringan tadi. Ibu ucapkan terima kasih karena Neng sudah bersedia menceritakan perasaan Neng dan Neng juga sudah sedikit jujur dengan Ibu walaupun mungkin Neng belum belum terlalu eh, apa namanya bebas lepas bercerita dengan Ibu, tapi Ibu sangat apresiasi itu. Ya ampun, kendala jaringan. Halo Neng, masih ada? Masih ada. Tadi suara Ibu jelas gak? Kurang jelas. Suara Ibu jelas gak?
Jelas, Jelas? jelas. Ya, iya Neng. Ibu ucapkan terima kasih ya karena Neng eh, sudah bersedia menceritakan perasaan Neng, berbagi cerita dengan ibu. Ya, seperti itu. Intinya, ibu yakin Neng bisa lebih rajin lagi sekolahnya dan bisa lebih adaptasi lagi di sekolah Neng yang baru ya. eh Mungkin cukup ibu akhiri ya untuk konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gak wabarakatuh. dijawab salam ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencang dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kedengeran. Boleh Waalaikumsalam. diulang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Bye, Neng.